Let us pray. Lord Jesus, we thank you, we praise your name, we worship you. You are worthy to be praised, to be worshipped. You are Lord, our God, our Savior. Your love never ending, Lord Jesus. We're proud of you, we love you because you first loved us. You teach us, Lord, to love you more from all our hearts, our mind, our strength, all things that you have given us, Lord. Now we especially pray for our youth, our children, when they go to class to learn your words. You bless them to understand your words. You bless the teachers who teach them, Lord, according to your truth and love, so our children, our youth may grow in their faith, in their character, in all aspects of their life, Lord. Especially in the school, they can be a good witness of you. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami seperti fajar pagi yang selalu terbit tepat waktu. Seperti air sungai yang deras yang tanpa berhenti mengalir. Sadar atau tidak sadar ya Tuhan, kasih-Mu tetap menyertai kami. Ajar kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap pikiran kami. Terpuji nama-Mu, kuatkan kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah makanan rohani kami, kekuatan senjata rohani kami untuk menghadapi segala pergumulan, tantangan, kesulitan apapun di muka bumi ini. Pakai hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, pakai putri menerjemahkan agar firman-Mu sungguh-sungguh jelas dan kami dapat melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. In Jesus' name we pray and we ask blessing. Amen. Please be seated. Youth and children, you may go to your class and learn God's word. Thank you, Ira dan kawan-kawan. Tepuk tangan. Saya sungguh-sungguh menikmati ibadah hari ini. Saudara merasakan kehadiran Tuhan? Saya merasakan Roh Kudus bekerja dalam hati kita ketika kita berkumpul bersama memuji Tuhan dan belajar firman-Nya. Hari ini saudara kita akan lanjutkan serial khotbah kita dari 1 Korintus 13 tentang karakter kasih menurut Alkitab. Tema hari ini adalah kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ia, kasih itu, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Perhatikan kalimat terakhir, itu lanjutannya, 7D, kasih itu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu fokus kita pada hari ini. Sekarang saudara, saya minta saudara perhatikan wajah dari 4 orang yang duduk di sekitarmu, kanan, kiri, atau belakang. 4 orang wajah orang-orang di sekitarmu. Menurut saudara, sudah? Baik. Menurut saudara, siapa yang mengalami gangguan jiwa? Dari 4 wajah yang saudara lihat itu. Hasil survei kesehatan mental oleh Jaringan Epidemiologi Psikiatri Indonesia mengatakan hasilnya adalah bahwa 1 di antara 5 orang Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa. Bisa terlihat dari wajahnya yang cemas, yang takut, yang khawatir, yang gelisah, yang frustrasi, stres berat, atau depresi. Kalau saudara mengatakan, Pak, saya lihat 4-4-nya enggak. Kalau enggak, jawabannya berarti saudara sendiri sedang mengalami
gejala gangguan jiwa. Ini hasil survei di Indonesia. Saya kira ini untuk orang yang di Indonesia ya. Tidak di sini. Bagaimana? Nah, sumbernya apa? Sumbernya dua hal. Menyesali masa lalu dan khawatir terhadap masa depan. Jadi setiap kali menoleh masa lalu, menyesal. Kenapa begini? Kenapa begitu? Terjadilah penyangkalan, kemarahan, sakit hati, dan lain-lain. Setiap kali melihat ke depan, khawatir. Bagaimana nanti? Bagaimana nanti? What if? Seperti tadi yang disaksikan oleh Dian. Entah what if yang sudah lewat, atau what if titik-titik yang akan datang. Ada banyak faktor lainnya tentunya, secara khusus penderitaan yang dialami pada masa kini. Jadi penyesalan masa lalu, khawatir masa depan, masa kini banyak kesusahan, banyak penderitaan, beban ekonomi lebih berat, khususnya katanya dolar makin naik, yang benar rupiah makin turun. Beban keluarga, beban sekolah, beban lingkungan, situasi dan kondisi yang tidak menunjang, sakit penyakit, dan berbagai macam kesusahan dan penderitaan. Itu tadi survei 1995. Hari ini 2026 harusnya statistik itu meningkat kalau betul. Jadi bukan setiap 5 orang itu satunya yang gejala sakit jiwa, sekarang mungkin setiap 3 orang. Atau setiap 4 orang, nggak tahu. Harusnya lebih berat di zaman ini, sebab penderitaan di muka bumi ini tidak pernah berkurang, melainkan makin meningkat dan makin bertambah. Permisi tanya saudaraku, apakah hari ini saudara sedang mengalami penderitaan yang cukup berat, kesusahan yang cukup berat, yang secara sadar atau tidak, mental saudara mengalami gangguan. Susah tidur, tangan keringetan, kepala sering pusing, takut, khawatir, gelisah, ya. Rasanya ingin stop, gak ingin lagi melanjutkan apa yang biasa dilakukan. Bahkan bukan hanya stop activity, mengurung diri, kompensasi kepada hal yang negatif, minum alkohol, minum narkoba, ya, perjudian kalau pasti ada uang sampai bangkrut pun masih judi, ya. Macam-macam, bahkan ada gangguan, bisikan si jahat mengatakan bunuh diri aja. Itu solusi. Saudara, ini semua adalah jebakan, ini semua adalah tantangan, godaan yang akan membuat saudara lebih down dan lebih hancur. Stop. Jangan dengarkan suara-suara seperti itu. Tapi bangkit kembali. Sadar kembali. Karena orang yang percaya berbeda dengan orang tidak percaya. Orang Kristen berbeda dengan orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sejati agape itu sabar menanggung segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah saudara pernah membaca atau pernah mendengar kesaksian dari Lee Il-P. Dia adalah seorang firefighter yang sudah pensiun. Dia mengabdi melayani sebagai pemadam kebakaran di New York City selama 26 tahun lalu pensiun. Ketika terjadi peristiwa 9/11, dia bukan saja memberikan dirinya membantu dan kemudian setelah mengabdi begitu lama mengasihi,
Dia berikan hari itu anaknya yang juga jadi firefighter, pemadam kebakaran, untuk menolong mereka yang terjebak di 2 gedung Twin Tower itu. Anaknya terus menyelamatkan mereka yang terjebak, keluar masuk, menolong mereka, sampai anaknya terakhir terjebak oleh kobaran api dan tidak bisa keluar. Singkat cerita, pada peristiwa hari itu, anaknya terhilang dan ditafsirkan mati, terbakar, terjebak dalam reruntuhan. Mayatnya gak ketemu. Sang ayah yang sudah pensiun itu tiap hari menggali reruntuhan tanpa stop. Berhari-hari, berminggu-minggu, dia tidak mau berhenti. Sudah sebulan tidak mau berhenti. Dikasih nasihat tidak mau berhenti. Dia terus tiap hari menggali reruntuhan di situ seluas 16 acre. Kalau dikalikan saudara 44.000 kali 16 itu 704.000 square feet. Atau kalau jadi meter persegi itu lebih 70.000 meter persegi. Itu seluas seluruh runtuhan di 2 gedung Twin Tower itu. Tidak berhenti, tidak putus asa, terus berjuang. Dia menolak stop untuk terus mencari anaknya. Tanpa menyerah, akhirnya 11 Desember 2011, sekitar 3 bulan kemudian, dia temukan anaknya. Dan dia sendiri mengangkat anaknya keluar dari runtuhan itu. Luar biasa. Kenapa? Kenapa dia sanggup dan mampu dan tanpa menyerah melakukan semua itu? Sebab satu saja alasan, dia sangat-sangat mencintai anaknya. Sangat-sangat mencintai anaknya. Cinta kasihnya terhadap anaknya jauh lebih besar dari semua kesusahan, kesedihan, dan penderitaan yang harus dia alami pada hari. Saudaraku yang kekasih, itu yang diajarkan oleh 1 Korintus 13 ayat 7d. Kasih yang sejati, kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu itu segala penderitaan, seberat apapun. Segala lokasi, segala tempat, segala waktu, segala sikon, segala sesuatu tanpa syarat. Dan itu yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita. Ketika dia memutuskan inkarnasi turun ke dunia ini. Sang pencipta alam semesta yang maha kuasa rela turun menjadi manusia, ciptaan seperti ciptaannya. Pencipta jadi ciptaan. Yesus Kristus katakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Saudara dan saya manusia berdosa yang terhilang. Yesus datang mencari kita. Dia tidak stop. Dia tidak batalkan rencana itu. Saya gak kebayangkan, bisa gak saudara bayangkan kalau Yesus membatalkan inkarnasinya ke muka bumi ini. Gak kebayang. Kasihnya luar biasa. Walaupun manusia memberontak, melawan dia, sengaja melawan dia. Dia rela datang ke dunia, mencari dan mengasihi tanpa syarat. Bayangkan pencipta segala sesuatu yang maha kuasa. Sekarang rela
meninggalkan segala sesuatu itu. Masuk ke dalam rahim Maria yang kecil. Dia yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, rela mengikat dirinya 9 bulan di dalam perut seorang wanita. Roh yang kekal, tak terbatas, memakai darah daging yang terbatas, yang sementara. Dia adalah terang, ibarat lebih terang dari segala bintang yang paling bercahaya, lebih dari halilintar yang bisa kita saksikan. Dia rela lahir di Bethlehem, kota sunyi yang gelap gulita. Raja segala raja, dia rela lahir di tempat yang sunyi, desa kecil di Bethlehem. Tidak ada ranjang, tidak ada pesta, tidak ada sambutan khusus kelahiran raja, hanya kandang binatang dan kotoran yang najis, bau, dan tak terbayangkan oleh manusia. Ada terlalu banyak alasan, saudaraku. Ada terlalu banyak alasan dan faktor kalaupun Yesus membatalkan datang ke dunia ini. Tapi dia tidak lakukan itu. Terlalu banyak faktor. Saudara pernah bayangkan waktu itu Maria melahirkan, siapa yang tolong dia melahirkan? Saudara yang pernah melahirkan, kalau gak ada yang tolong gimana? Siapa yang motong ari-ari, tali ari-ari itu? Yusuf dengan apa potong? Yusuf tukang kayu. Gak ada kan nurse atau bidan yang lebih layak? Tak terbayangkan ketika dia datang ke dunia ini. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini, kata firman Tuhan. Sehingga dia berikan Yesus Kristus bagi kita. Terlalu besar jaraknya, terlalu besar perbedaannya. Tapi dia rela menanggung semua penderitaan itu. Bahkan rela naik ke atas kayu salib. Klimaks dari seluruh penderitaannya. Bukan karena dosanya. Karena saudara dan karena saya. Coba bayangkan, seekor semut ingin membangun rumahnya di lapangan golf yang luas. Tapi tiap hari lapangan itu dibersihkan. Ya. Dan rumahnya hancur setiap hari. Coba bayangkan, maukah saudara membantu semut itu? Kalau mau, bagaimana? Juga bisa bahasa semut. Mau tidak mau jadi semut. Beratmu katakanlah 160 pound, mau berubah jadi semut yang sepersekian ounce, kecil sekali. Mau. Lalu diinjek-injek, dibuang, dibersihkan tiap hari, salah-salah dimatiin. Mau? No, nggak ada yang mau. Sudah gak mau, saya juga gak mau. Seperti gambaran itu. Yesus lakukan lebih dari itu. Lebih dari itu. Sebagai manusia dia harus menderita, dicobai, dia mengalami kelaparan. Sang pencipta kelaparan. Tidur gak punya bantal. Hidup miskin seadanya. Ya. Jadi tukang kayu. Mencari nafkah, membantu orang tuanya. Ya. Banyak orang menyebut namanya dengan sia-sia, termasuk tetangganya mungkin, atau teman mainnya. Ya. Dan kalau ada kesusahan, banyak orang salahkan Tuhan. Dan akhirnya harus mati. Sangat besar cinta kasih. Bahkan mati untuk orang yang tidak pantas dikasih.
Itu yang dikatakan Alkitab. Dia rela turun menjadi manusia. Dan unik sekali Rasul Yohanes kalau tulis di 1 Yohanes 1:14 itu. Dan kita semua melihat kemuliaannya. Saya pikir dia begitu menderita. Kemuliaan apa? Kemuliaan apa yang kita lihat? Sebuah cahaya dari sorga? Apa? Sebuah sinar yang tak terbayangkan. Sinar kemuliaan yang terpancar dari kehidupannya, mungkin. Ya. Kalau kita melihat seluruh perjalanan kehidupannya, selain penderitaan, ada juga secercah sinar kemuliaan. Coba bayangkan saudara, pemain basketball yang terkenal, siapa katakanlah namanya, siapa yang terkenal? LeBron James. Itu pemain sangat terkenal. LeBron James satu hari main basketball dengan anak saudara umur 5 tahun. Saya yakin si LeBron itu pasti akan main tidak seperti biasanya. Dia akan main seperti anak kecil. Jadi LeBron yang lembut, mainnya pelan, nemenin anakmu, berubah. Dari pemain top dunia kemudian jadi seperti anak 5 tahun. Tiba-tiba datang seorang besar, mengganggu anakmu. Mengejek. Kira-kira si LeBron gimana? Dia pasti marah, dia pasti kemudian apa? Membela anakmu. Dan dia akan main seperti aslinya LeBron itu. Dan dia akan mengalahkan orang besar yang mengganggu itu. Kemuliaannya ditunjukkannya ketika harus menghadapi musuh dan memberi kemenangan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidupnya kita bisa melihat ada momen-momen tertentu dalam penderitaan kesusahannya. Dia menunjukkan kemuliaannya untuk melawan si jahat. Menunjukkan kuasanya yang ajaib yang melampaui kuasa neraka. Murid-murid yang ketakutan di laut, ombak besar, dia datang. Berjalan di atas air, meredakan badai. Orang-orang yang minta tolong karena kesakitan, dia lakukan mujizat. Kemuliaannya ditunjukkan, yang buta dibuat melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, bahkan yang mati, anak muda si janda itu yang dinain. Lazarus, sahabatnya itu, dibangkitkan dari kematiannya. Yohanes dengan sangat jelas menuliskan, kita sudah melihat kemuliaannya di tengah-tengah penderitaan yang ada di bumi ini. Sebagian menolak dia, sebagian menghina dia. Dia datang kepada miliknya tapi menghina dan menolak dia. Mereka tidak mengalami kemuliaannya. Permisi tanya hari ini, maukah engkau rendah hati? Rendah hati menerima Kristus sekali lagi. Menerima cinta kasihnya itu. Yang menanggung segala sesuatu itu. Kalau engkau menolaknya, engkau ragu, engkau tidak pernah akan menyaksikan dan mengalami kemuliaannya. Ini rahasia pertama, ini langkah pertama. Saudara mau mendapatkan kesabaran yang bisa menanggung segala sesuatu, dimulai dari rendah hati, menerima seluruh cinta kasih Kristus, cinta agape itu, cinta ilahi yang turun dari sorga itu, yang menanggung segala sesuatu. Terima itu first step. Tanpa menerima cinta kasih sorgawi itu, saudara dan saya tidak mampu menanggung segala sesuatu. Saya tanya, kalau suatu hari istrimu gagal ginjal,
Dan ginjal yang paling cocok adalah kamu sebagai suami. Mau gak kamu memberikan satu ginjal untuk istrimu? Suami jawab. Ya, mau diskusi dulu. Gak mau. Oke, Pak Indra gak mau. Suami yang lain. Mau? Suami jawab. Sekarang balik istri. Kalau suamimu yang gagal ginjal dan kamu sebagai istrinya punya ginjal yang cocok untuk dia, mau nggak kasih satu? Istri jawab. Wih, luar biasa. Kasihnya istri lebih besar. Ini kesaksian yang saya baca sungguh terjadi. Seorang suami menyumbangkan satu ginjalnya untuk istrinya. Setelah istrinya sehat dari gagal ginjal, ternyata istrinya tidak setia. Berselingkuh dengan pria lain. Saya tanya, kalau kamu suaminya, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Rifan? Sudah nyumbang satu ya. Apa yang kamu lakukan suami? Nah sekarang tanya istri lah, karena tadi istri yang mau memberi. Kalau terjadi pada suamimu yang kurang ajar, sudah dikasih satu ginjal, sembuh, malah dia berselingkuh. Istri, apa yang kau lakukan? Bunuh saja. Oh. Di balik cinta yang besar, ada kekejaman yang besar. Lebih besar dari sebuah cinta. Tidak gampang. Sang suami menuntut balik ginjalnya. Kembalikan. Dan itu harus diselesaikan di pengadilan. Yang ingin saya katakan itulah kasih manusia. Terbatas. Punya syarat. Oh, saya kira gak gampang kalau dia jemaat di sini dan bilang, Pak, kamu gak mengerti saya, Pak. Saya sudah berkorban. Dia enak-enak. Main belakang. Gak gampang sebagai manusia. Kira gampang kita bilang, ya sabar ya menanggung segala sesuatu. Oh, untung si Olin bukan jadi pendeta kita. Dia bilang, bunuh saja. Wah, itu lebih berbahaya. Maka ada agensi, ada catatan sejarah hitam. Tidak mudah, tidak mudah. Saya bukan gampangan, tidak mudah. Tapi bukan berarti juga mustahil. Kalau ada cinta kasih Kristus yang berbeda dengan kasih dunia, saudara akan dimampukan. Kalau sudah terjadi, kita jangan berandai-andai. Gak ada formula. Setiap pribadi beda. Tapi Roh Kudus dan kasih Kristus akan bekerja di setiap pribadi. Memberikan kasih yang tidak terbatas itu. Sebab kasih agape tidak terbatas. Tidak bersyarat. Sabar menanggung segala sesuatu. Artinya segala sesuatu, segala tempat, segala sikon, segala sesuatu. Segala keadaan. Tanpa syarat. Gak gampang. Tapi bisa. Kalau dia yang memberikan kekuatan surgawi. Jadi kalau ada yang simpan pistol, tolonglah ya. Pelurunya dibuang. Terlalu banyak tembak-menembak di sini.
Kalau marah, aduh. Sebuah kesaksian lagi temanku di Surabaya, hamba Tuhan juga melayani di gereja sana, dia cerita. Salah satu anggota jemaat yang dia baptis, itu dulu seorang pria yang sangat kejam, tidak baik sama keluarganya, sombong, istrinya diremehkan, anaknya gak dipedulikan, hidupnya brengsek. Suatu hari sakit keras, gak bisa bangun, harus dirawat di ranjang. Nah kalau itu suamimu gimana? Racuni? Mungkin juga Ayu yang doain supaya dia sakit gak bisa bangun. Istri dan anak-anaknya harus merawat dia, tapi dengan hati yang benci, marah, dan dendam. Gak pernah berbuat baik sekalipun. Bahkan suatu hari istrinya saking marah, menyiramkan air seni suaminya ke wajahnya, tanpa bisa melawan. Ya jadi suami-suami hati-hatilah ya. You kejam-kejam istrimu kalau mendoakan, kalau suatu hari gak bisa baring, giliran kamu yang dibales. Bukan itu saja, pernah menyuapkan kotorannya sendiri, suaminya ke mulut, dijejelkan ke mulut suami. Betapa istri yang begitu belum mengenal Tuhan. Kalau mengenal Tuhan sungguh-sungguh keterlaluan nih, belum mengenal Tuhan. Suaminya marah, pakai balas, gak berdaya. Sampai suatu hari hamba Tuhan itu kenalan, nginjili dia, ceritakan kasih Yesus. Singkat cerita, suami itu bertobat, percaya Tuhan Yesus, dia bisa mengampuni, bisa memaafkan, bahkan dia akhirnya 2006 dibaptiskan. Puji Tuhan. Dia bilang, kasih Tuhan kepadaku melebihi semua penderitaan yang harus aku alami. Aku bisa memaafkan dan melupakan semua itu. Dan puji Tuhan seluruh keluarga akhirnya mengenal, menerima cinta kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak mudah tapi bisa. Kalau Tuhan bekerja dengan cinta kasih-Nya yang dari sorga itu, bisa walaupun sulit. Sebab itu saudaraku, saya tidak tahu hari ini apa yang kamu alami. Penderitaan dan kesusahan dan kesedihan apa yang kau alami. Mungkin terlalu besar menurut kamu sudah mustahil. Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bangkit, berjuang, tetap percaya, pegang cinta kasih Tuhan, tetap yakin firman-Nya, dan tabah menantikan karya Tuhan. Pasti akan dipulihkan dan dimampukan. Yesus berkata, mari kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, seberat apapun. Datang kepada Tuhan Yesus, Dia jawaban, Dia memampukanmu. Bukan karena kuat, hebat, pintarnya kita, bukan karena anugerah dan kemurahannya yang maha besar. Saya yakin hari ini kalau saya tanya, siapa yang pernah makan Kentucky Fried Chicken? Hampir semua, betul gak? Tahu Kentucky Fried Chicken? Tahu foundernya siapa? Tahu juga sebab logonya besar, Colonel Sanders. Tapi untuk perjalanan sukses, saudara tahu, dia berjuang bertahun-tahun. Sampai usia 40 baru mau start mendesain resep ayam goreng. Terus mau mulai mempromosikan, memperkenalkan, mau ajak perusahaan lain, mau ajak investor. Saudara tahu dia pernah ditolak berapa kali? Kalau saudara ditolak 100 kali, give up gak? Dia 108 kali.
sampai tahun usia 62 baru resmi terdaftar Kentucky Fried Chicken. Dan dia masih berjuang. Gak pernah berhenti. Sebab dia punya cinta kasih Tuhan, seorang Kristen yang sangat mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan. Oh, mungkin saudara berkata, Pak, aku sudah taat dan setia 20 tahun, 30 tahun. Dia sama. Tapi akhirnya kita tahu perusahaan dia telah mencapai 30.000 lebih store, mungkin hari ini lebih. Pada usia meninggalnya mencapai 3, dia meninggal pada 90. 30.000 toko di 105 negara. Bukan perjalanan pendek. Dengan satu pegangan, tetap berjuang sesusah apapun. Amin. Mari sama-sama katakan, tetap berjuang sesusah apapun. Gak pernah give up. Dengan memegang janji Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus, Dia akan membuatmu sabar menanggung segala sesuatu. Roma 8:18 berkata, penderitaan sekarang di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita semua. Amin. Pegang itu ayat, Mas. Tuhan, penderitaan sekarang ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan besar yang aku akan terima. Kelak di sorga paling klimaks, tapi dalam perjalanan di bumi, kalau saudara tidak menolak Dia, akan menyaksikan dan mengalami kemuliaannya. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati kami, di pikiran kami. Sekali lagi curahkan cinta kasih-Mu yang ilahi, yang sorgawi itu dalam hati, pikiran, dan kehendak kami. Supaya kami dimampukan mengasihi sesama kami, bertahan, berjuang, dimampukan, menyaksikan dan mengalami kemuliaan-Mu yang lebih besar dari semua penderitaan. Sehingga nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Dan kami diberkati untuk memberkati orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ira. Saudara-saudara, mari kita menyanyikan lagu respon kita. God will take care of you. Silakan berdiri saudara-saudara. Janganlah takut kesusahan, Tuhan peliharaku. Aman di bawah sayapnya, Tuhan peliharaku. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu, Tuhan peliharamu. Be not dismayed every time, God will take care of you. Beneath His wings of love abide, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu pada Tuhan.
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan kekuatan sorgawi untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini sampai engkau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.